Kalau diiringi dengan penurunan fungsi pendengaran, segera ke dokter. Karena memang pada umumnya eh, si telinga berdenging itu tidak menyebabkan bahaya yang serem banget gitu pada umumnya. Tapi iya, sebenarnya kalau dia menyebabkan tuli, lebih tepat kalau dia mengiringi ketulian, mengiringi Oke. keadaan menuju ketulian. Jadi seringkali orang-orang yang mengalami penurunan fungsi pendengaran alias menuju ketulian itu diiringi oleh suara yang berdenging. Mhm. Maka kalau ini kita balik ke lampu merah nih ya, atau lampu merahnya nanti deh. Kalau diiringi dengan penurunan fungsi pendengaran, segera ke dokter. Karena memang pada umumnya eh, si telinga berdenging itu tidak menyebabkan bahaya yang serem banget gitu pada umumnya. Tapi tidak pasti, oh kalau telinga berdenging kata dokter Safi aman. Belum tentu. Kalau Mhm. telinga berdengingnya disertai dengan penurunan fungsi pendengaran, maka ke dokter untuk memastikan bahwa ini merupakan sebuah gejala menuju ke ketulian atau memang uh, nggak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Kemudian terjadi lebih banyak pada pria atau wanita, sayangnya pada pria. Maaf ya Hmm. sahabat sonora yang kaum pria, lebih banyak perhatikan kalau telinga berdenging, kalau ada lampu merah, tanda-tanda bahaya, segera ke dokter. Nanti tanda bahayanya habis ini. Terus tadi umur, sebenarnya sih bisa terjadi pada semua golongan umur, Termasuk tetapi anak-anak? termasuk anak-anak. Oke. Tetapi karena faktor resiko umur merupakan faktor resiko yang menentukan juga sebagian dari munculnya telinga berdenging, maka pada anak-anak lebih jarang pada orang yang Mhm. berumur. Karena tadi makin berumur, resiko terkena telinga berdenging makin tinggi. Makin berumur, otomatis penurunan fungsi pendengaran terkait dengan proses penuaan juga makin banyak kan. Maka Mhm. anak-anak lebih sedikit dalam tanda kutip ya dibandingkan dengan orang yang berumur. Nah, terus tadi balik ke lampu merah ya. Apa Hmm. yang berbahaya? Jadi kalau misalnya telinga berdenging disertai dengan ini, segera ke dokter gitu. Kalau cuma berdenging doang misalnya, oh kemarin habis nonton konser atau habis naik bajai deh. Hmm. Kalau bajai yang zaman dulu ya, itu kan aduh, suaranya keras banget kan ya. Polusi Apalagi kalau suara. bajainya tidak, ya polusi suara. Atau habis naik motor yang kan motor-motor sekarang banyak tuh yang dibikin alay-alay, knalpotnya diapain lah gitu, jadi kayak berisik Modifikasi. banget gitu. Nah, nanti turun dari motor tuh agak-agak berdenging ya itu nggak apa-apa gitu. Itu biasanya hitungan jam sampai paling lama 1-2 hari itu udah hilang gitu ya. Nah, yang harus mendapat perhatian garis merah segera ke dokter itu adalah kalau telinga berdengingnya tadi ya disertai dengan penurunan fungsi pendengaran. Jadi kok agak-agak budek ya, atau terjadinya cuma di salah satu telinga gitu, Mhm. atau terjadinya disertai dengan yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya apa? Misalnya disertai dengan tanda-tanda infeksi. Oh dia ada demam, oh ada batuk, ada pilek, ada hidung tersumbat gitu. Atau dia mengalami si telinga berdenging setelah dia batuk pilek, setelah infeksi saluran pernafasan bagian atas, Mhm. tapi udah 1 minggu kok nggak baik-baik gitu ya. Atau Oke. di dalam telinganya itu disertai dengan apa kayak ada sesuatu gitu kok nggak enak gitu ya, baunya nggak enak gitu. Terus rasanya kok kayak penuh gitu. Jangan-jangan kotoran telinganya atau ada binatang. Hmm. Kadang-kadang ya misalnya habis tidur di rumput atau apa ada aja tuh Ada penghuni semut yang ya. yang Hmm. masuk ke rongga telinga dan itu bisa menyebabkan suara yang mengganggu gitu di telinganya itu. Terus bisa juga yang perlu mendapat perhatian adalah suara yang berdenging itu kalau disertai dengan gangguan keseimbangan. Bisa rasa keleyengan atau rasa muter-muter gitu. Atau disertai dengan gejala-gejala lainnya yang menyeluruh. Jadi rasanya kok lemah, letih, lesu gitu ya. Terus kok cepet capek, kok keringet dingin, kok rasanya nggak enak gitu. Jangan-jangan anemia misalnya. Atau Mhm. jangan-jangan ada gangguan tiroid. Atau jangan-jangan diabetes. Karena penyakit-penyakit itu bisa memicu munculnya telinga berdenging. Terus bisa juga yang perlu dapat perhatian juga adalah eh,
apabila telinga berdenging itu menyebabkan gangguan dari kehidupan sehari-hari orang tersebut. Jadi mengganggu tidurnya, mengganggu pekerjaannya, mengganggu kehidupan sosialnya, membuat dia merasa secara psikis tuh tidak nyaman, mengganggu kehidupannya yang harus dijalani sehari-hari, ya berobat gitu. Walaupun mungkin tidak ada obat yang mengobati si telinga berdengingnya secara langsung, tapi bisa dilakukan berbagai cara untuk mengurangi rasa mengganggunya gitu, baik dengan terapi psikoterapi ya, jadi ngobrol-ngobrol dengan psikiaternya atau dengan psikolog gitu untuk mengubah fokusnya supaya tidak terlalu mendengarkan suara itu, atau bisa juga dengan kalau memang udah bisa bikin dia rasa cemas berlebih atau depresi, karena kalau yang nggak pernah ngalami sih nggak tahu betapa sengsaranya ya. Coba bayangin deh, ada suara berdenging yang terus-menerus bunyi gitu loh. Kita mau tidur bunyi kan ganggu banget gitu. Nah itu kalau mengganggu sampai mengganggu emosi dalam arti dia sampai depresi, ya diberikan obat-obat antidepresi. Kalau dia sampai kecemasan, diberikan obat-obat anti kecemasan. Dan ada juga sih beberapa obat-obatan lain yang bisa mengurangi gangguannya, tapi tidak mengobati penyakitnya kalau memang tidak ada penyakit yang mendasarinya. Tapi kalau ada penyakit yang mendasarinya, yang diberesin penyakit yang mendasarinya. Terus tadi, yang disertai nih penting juga nih. Kadang-kadang telinga berdenging itu merupakan tanda awal dari sesuatu yang terjadi di kepala. Dalam arti misalnya nih, stroke atau penyumbatan pembuluh darah yang ada di daerah kepala. Itu biasanya disertai dengan lain-lainnya. Dalam arti gini, ada tadi penurunan fungsi pendengaran, atau disertai dengan tangan atau kaki yang kok lemah sebelah gitu ya. Terus wajahnya kok meletot sebelah, jatuh sebelah gitu. Ngomongnya kok agak pelok. Nah itu hati-hati. Jadi harus segera ke dokter. Lengkap sekali nih lampu merah dalam arti yang harus kita waspadai segera begitu ya Dokter Santi ya, kalau telinga berdenging.